Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali berjumpa di sini yang akan selalu menemani teman-teman ya dalam obrolan santai seputaran kehidupan, baik itu berhubungan dengan inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi serta berbagai macam hal yang bermanfaat tentunya. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan ngobrolin hal yang berhubungan dengan kehidupan ya, terutama yang berhubungan dengan waktu. Setelah kita mengulas di video yang lalu tentang 3 hal yang harus kita hindari, terutama untuk teman-teman yang masih pemula ya di dalam dunia per-YouTuber. Baik teman-teman, apa saja yang akan kita obrolkan di kesempatan sore hari ini ya. Nah, kita akan ngobrolin tentang kehidupan teman-teman. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Nah, tapi sebelum dilanjut ya, untuk teman-teman yang baru mampir dan belum subscribe, silakan subscribe dulu supaya kita semua bisa saling dukung dan sukses di YouTube ini. Baik, kita lanjut ke obrolan kita ya tentang kehidupan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Namun sebelumnya mohon maaf ya untuk teman-teman jika dalam obrolan santai ini ada hal yang kurang pas, karena memang mungkin keterbatasan sendiri ya. Ada pepatah mengatakan teman-teman bahwa musuh manusia yang terbesar adalah waktu ya. Kenapa waktu bisa dibilang sebagai musuh yang terbesar? Karena memang ya kita terkadang ya sebagai manusia melupakan bahwa kita itu berpacu dengan waktu, bahwa kita itu setiap langkah diukur oleh waktu. Tidak ada orang yang tidak akan terlepas dari waktu. Nah, baik itu yang berhubungan dengan usianya, pekerjaannya, atau apapun itu ya. Jadi akan selalu berhubungan dengan waktu. Seperti halnya contoh sebagai pekerjaan ya. Pekerjaan kan dibatasi juga dengan waktu. Ada masa pensiun, ya ada masa di mana kita harus berhenti dari pekerjaan. Nah, terutama dalam hal kehidupan ya. Kehidupan kita dibatasi. Ada ujungnya yaitu kematian. Nah, bicara masalah waktu, tentu saja kita harus pandai-pandai ya memanfaatkan waktu. Karena pepatah Arab mengatakan bahwa waktu itu seperti pedang, teman-teman. Jadi ketika kita tidak pandai-pandainya memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan merugikan kita. Pedang itu akan memotong kita. Nah, artinya ya waktu itu akan merugikan kita. Kenapa? Ya sering ya kita rasakan ya. Terkadang kita ya santai-santai, ternyata timbulnya rasa penyesalan karena memang tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk hal yang bermanfaat. Ya kalau misalkan kita mau ngobrol misalkan ya sama orang-orang tua, mereka selalu mengatakan menyesal teman-teman. Menyesal kenapa tidak memanfaatkan waktu mudanya untuk hal-hal yang positif. Sehingga tidak jarang yang menyesali kebodohannya, menyesali kemiskinannya, dan lain sebagainya yang menggambarkan kehidupan bahwa mereka menyesal. Kenapa? Ya itu tadi, karena memang tidak bisa memanfaatkan waktu ya. Nah, semoga dengan hadirnya video ini bisa saling mengingatkan ya untuk kita, untuk bisa saling saling berwasiat dalam kebaikan dan juga ketakwaan, serta bisa memanfaatkan ya terutama kemajuan teknologi ini ya teman-teman ya untuk hal-hal yang bermanfaat ya, termasuk seperti saling mengingatkan seperti ini. Nah, dalam urusan waktu ya, baik kita lebih fokus lagi ke salah satu sabda Rasulullah SAW ya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi, di mana di dalam hadis tersebut menyatakan bahwa kita harus mengambil kesempatan 5 hal atau 5 perkara sebelum 5 perkara itu datang. Nah, jadi di sini kita akan ngobrolin tentang 5 hal itu ya. 5 hal yang menjadi pesan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam hadisnya, bahwa kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu yang 5 ya, atau perkara yang 5 sebelum datang 5 perkara. Karena memang seperti tadi ya, bahwa tidak ada seorang pun yang tidak akan lepas dari waktu. Kita selalu diukur oleh waktu, selalu berhubungan dengan waktu. Nah, disinilah
5 hal itu yang akan mengingatkan kita ya untuk selalu waspada, selalu bisa memanfaatkan waktu itu. Jadi semoga kita semua ya bisa memanfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya. Karena memang ya waktu adalah uang kalau menurut pepatah barat, time is money. Ya kalau menurut pepatah timur ya waktu seperti pedang tadi ya, al waktu kasayf itu. Jadi waktu itu seperti pedang, ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan merugikan kita. Dan itu bisa kita rasakan kalau kita mau berpikir, kalau kita mau bertafakur. Jadi semoga kita bisa memanfaatkan waktu yang 5 ini yang akan kita bahas satu persatu ya. Semoga bisa bermanfaat. Nah, yang dipesankan Rasulullah SAW, sahabat semua, tentang waktu itu yang pertama adalah masa muda sebelum datang masa tua. Terkadang kita yang masih muda-muda ya, kalau saya sih sudah tidak termasuk muda lagi ya, kadang-kadang lupa dan salah dalam memanfaatkan waktu, sehingga ketika datang masa waktu tua tidak sedikit yang merasa menyesal. Nah, untuk teman-teman muda ya yang saat ini masih ya muda belia, masih kuat tenaganya, masih cerdas pikirannya, ya silahkan tanya orang tua kita, tetangga-tetangga kita yang sudah tua-tua. Mereka akan merasa menyesal, teman-teman. Kenapa? Apalagi misalkan mereka-mereka yang masa mudanya ya bisa dibilang tidak bisa memanfaatkan. Silakan teman-teman mengadakan survei kalau tidak percaya ya, bahwa waktu muda ketika datang waktu tua sering disesali. Kenapa? Karena memang ya itu adalah senjata syaitan ya untuk mengelabui manusia dengan melupakan waktu tersebut ya, sehingga kadang-kadang kita ya melupakan waktu itu dan terlena, sehingga tiba-tiba kita sudah datang waktu tua dan waktu muda kita tidak dimanfaatkan, sehingga ya waktu tua itu kita tinggal penyesalan. Kenapa waktu muda kita di saat tenaga masih kuat, pikiran masih cerdas, kita tidak benar-benar digunakan untuk mencari ilmu misalkan, atau dalam urusan dunia kita tidak benar-benar memanfaatkannya untuk ya mencari uang sebanyak-banyaknya, malah kita sebaliknya misalkan menghambur-hamburkannya, malah kita ya sering main tanpa belajar. Nah, itu yang akan menjadikan sebuah penyesalan, teman-teman. Nah, dan itu bisa dibuktikan. Silakan teman-teman tanya ke rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah lebih dulu usianya, apakah mereka menyesal atau tidak? Yakin ya jawabannya akan merasa menyesal ketika orang tua tersebut memang sudah ya mau berpikir dan yakin hati kecilnya akan merasa menyesali atas masa mudanya yang tidak bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi semoga kita semua ya dengan adanya video ini bisa memanfaatkan waktu muda sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif, sehingga ketika kita nanti datang waktu tua tidak adanya penyesalan seperti itu. Karena memang kita semua berpacu dengan waktu, dan waktu tua itu pasti datang. Tidak ada orang yang hidup abadi ya. Nah, yang keduanya teman-teman yang diamanatkan Rasulullah SAW tentang waktu itu adalah yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi manfaatkan sehatmu sebelum datang masa sakit. Ya kadang-kadang ketika kita sehat, kita tidak bisa memanfaatkan waktu sehat untuk hal-hal yang positif. Malah dijadikan untuk kita jadikan sehat ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga baru sadar ketika sudah datang waktunya sakit. Sementara kita tidak tahu ya datang sakit itu kapan. Nah, jika teman-teman tidak percaya bahwa penyesalan akan datang ya ketika kita sakit, silakan teman-teman tanya atau jenguk ke rumah sakit ya, untuk ya sekedar bertanya ke mereka yang sudah sakit, apalagi yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Mereka akan merasakan penyesalan kenapa sehatnya tidak dimanfaatkan. Nah, itu adalah salah satu cara
agar kita bisa memanfaatkan waktu sehat kita. Nah, ketika kita sehat, manfaatkanlah kesehatan itu ya untuk beribadah, untuk mencari ilmu, dan untuk mencari pengalaman. Pokoknya hal-hal yang bermanfaat. Dalam urusan bisnis, manfaatkan waktu sehat untuk benar-benar ya menekuni bisnisnya sampai bisa sukses ya karena memang kita tidak tahu ya datangnya penyakit itu kapan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita sehat, manfaatkan waktu sehat kita sebaik-baiknya. Karena sehat itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat patut kita syukuri. Karena memang tidak sedikit yang kadang-kadang kita menyepelekan sesuatu ya, kesehatan. Misalkan jangan jauh-jauh kita buang air kecil saja ya. Kadang-kadang kita menyepelekan. Padahal banyak yang harus mengeluarkan uang jutaan, bahkan puluhan juta, ratusan juta hanya ingin lancar buang air. Seperti itu. Atau ya setidaknya kita bernapas yang gratis ini ya teman-teman. Jadi ketika kita ya bernapas, kadang-kadang kita tidak ingat ini adalah suatu anugerah. Nah, silahkan tanya ke teman-teman kita yang diberikan ujian, cobaan, tidak bisa lancar bernapas. Mereka akan ya menginginkan saat-saat bisa bernapas dengan lega, bernapas dengan biasa. Tapi kadang-kadang kita ya yang diberikan anugerah dengan tidak ada masalah dalam pernapasan, yang sebenarnya udaranya gratis, ya oksigennya gratis, ya kita tidak mau memanfaatkan masa sehat ini untuk apa? Untuk hal-hal yang positif. Jadi hati-hatilah dengan masa sehat ini sebelum datang masa sakit. Itu yang dipesankan ya. Yang ketiganya yang dipesankan Rasulullah terhadap kita adalah masalah hubungannya dengan kekayaan, teman-teman. Jadi manfaatkan kekayaan atau masa kayamu sebelum datang jatuh miskin atau datang ya waktunya miskin. Ya kadang-kadang ketika orang-orang sukses ya mereka menonjolkan kesuksesannya, seakan-akan ya tidak pernah akan jatuh. Padahal banyak sekali contoh-contoh yang tadinya kaya raya ya justru sebaliknya menjadi ya kehilangan hartanya dalam sekejap. Bahkan di dalam sejarah pun kita bisa membaca ya contohnya kisah-kisah Korun ya, kisah Korun misalkan yang harta kekayaannya ditenggelamkan. Itu adalah salah satu contoh dan banyak lagi. Sebenarnya untuk masalah harta kan bisa hilang dalam sehari teman-teman, bisa hilang dalam sejam. Bahkan Aam sendiri pernah mengalami hal itu ya. Hanya dalam hitungan jam kehilangan segalanya. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Jadi masalah harta itu bisa hilang kapanpun, bisa hilang dari genggaman kita kapanpun. Nah ketika kita sedang diberikan kesejahteraan, sedang diberikan kekayaan, maka manfaatkan kekayaan itu atau masa kaya itu untuk hal-hal yang positif. Misalkan kita memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu, menyumbang ke masjid dan lain sebagainya, banyak hal ya yang bisa kita lakukan. Atau kita bisa membantu keluarga kita, membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dengan kekayaan kita. Karena kita tidak tahu ya, bahkan kita bisa kehilangan harta kekayaan dalam sekejap. Tidak sedikit dan teman-teman bisa lihat ya di berita-berita yang kehilangan harta hanya dalam hitungan menit, hanya dalam hitungan detik. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun, bukan hanya kepada orang-orang yang kita lihat, yang kita tonton. Itu bisa terjadi terhadap siapapun ya. Nah seperti itu. Jadi ya setidaknya kita bisa memanfaatkan waktu tersebut, terutama waktu kaya. Dan itu dipesankan karena memang pasti terjadi ya. Setiap manusia kadang-kadang mengalami kebangkrutan dalam usaha. Nah ketika terjadi hal itu, setidaknya kalau misalkan kita sudah memanfaatkannya di saat kita kaya, walaupun jatuh miskin misalkan, kita tidak akan terlalu menyesal. Karena kenapa? Karena memang kita pernah memanfaatkan kekayaan kita untuk hal yang positif. Dan mungkin saja ya dengan adanya orang-orang yang ditolong ketika kita sedang ya jaya, nah di saat kita bangkrut itu akan menolong kita, berbalik akan menolong kita. Berbeda dengan kita
di saat kaya justru menunjukkan kesombongan. Ya mungkin mereka akan bersorak gembira ya karena kebangkrutan kita. Itu yang perlu kita pikirkan. Karena apa? Hidup di dunia ini tidak tetap ya. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Roda dunia pasti berputar. Nah seperti itu. Nah ketika kita dalam posisi di atas, maka ingatlah yang di bawah. Nah itu yang dipesankan Rasulullah SAW melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dan ini memang sebenarnya kita berhubungan dengan itu dan bisa kita rasakan ya. Nah seperti itu. Jadi ketika kita kaya, manfaatkanlah sebaiknya, karena memang tidak semua orang bisa kaya, untuk hal-hal yang bisa membawa keberuntungan kepada kita. Pesan keempat yang disampaikan Rasulullah SAW itu adalah masa senggang, masa santai, masa kita tidak ada kesibukan sebelum datang masa sibuk. Nah kadang-kadang ketika kita santai, ketika kita tidak ada kerjaan, digunakan hal-hal yang justru akan merugikan kita ya. Berbeda dengan ketika kita memanfaatkan waktu santai, misalkan untuk beribadah, misalkan kita untuk bertafakur, misalkan kita untuk ya membaca buku-buku atau hal lain ya, pokoknya yang bermanfaat lah ya. Atau misalkan kita gunakan untuk ya pekerjaan-pekerjaan sosial, membantu rekan-rekan kita ya, ketika kita ya dalam posisi santai. Nah karena apa? Karena memang ketika kita datang sibuk ya, kita sudah tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang ya bisa dilakukan di saat kita santai. Nah jadi jelaslah, ketika kita santai, ketika kita berada dalam posisi tidak ada kerjaan, maka manfaatkan, itu adalah sebuah kesempatan, bukan sebaliknya malah kita gunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah karena memang kesempatan tidak akan datang dua kali. Nah masa santai itu manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Jadi jangan sampai kita dikelabui ya, diakali ya, dibohongi oleh setan yang selalu akan merugikan kita. Kadang-kadang kita dibuat lalai ketika kita santai ya, bukan dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Ketika ingin melakukan sesuatu, ternyata kita sudah datang masa sibuk, jadi kita tidak bisa melakukan itu. Nah itulah, jadi ketika santai manfaatkan untuk hal-hal yang positif teman-teman. Yang kelimanya yang menjadi pokok dari keseluruhannya, dari yang 5 pesan Rasulullah, yaitu masa hidup sebelum mati. Nah kadang-kadang ketika kita diberi kesempatan kehidupan ini, kita tidak memanfaatkannya ya, sehingga datang penyesalan nanti, dan itu pasti terjadi ya, penyesalan itu, dan penyesalan itu yang sudah tidak ada artinya lagi ketika kita sudah menjelang ajal ya. Jadi justru manfaatkan masa hidup ini untuk hal-hal yang positif, dan semua yang tadi disampaikan di belakang itu, dari mulai masa muda, masa kaya, masa senggang, terus di saat kita sehat, semuanya tercantum di dalam ini, di dalam kehidupan ini. Nah ketika kita tidak bisa memanfaatkan kehidupan ini ya, sebelum datang masa waktunya, ajal menjemput kita ya, kita akan timbul rasa penyesalan di akhir. Jadi benar ya kalau misalkan ya pepatah barat mengatakan bahwa waktu adalah uang ya. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu ya jelas kita akan rugi. Nah ketika kita sadar terus waktunya sudah tidak ada lagi ya, kesadaran yang justru ya tidak ada artinya. Nah kita jangan sampai ya. Semoga dengan adanya video ini kita semua teringatkan ya. Jadi bantu juga ya untuk teman-teman yang kebetulan mampir belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Yang belum share, bantu share ya, agar ya keberadaan channel ini juga bisa bermanfaat, walaupun hanya sebatas ngobrol seperti ini ya. Dan semoga apa yang teman-teman bisa tangkap, teman-teman bisa ambil manfaat dari channel ini, bisa dinikmati juga ya, oleh orang lain. Baik, jadi teman-teman, yuk kita sama-sama manfaatkan hidup ini sebelum datang masa waktu ajal menjemput kita sebaik-baiknya. Terutama di sini ya, masa kita bisa memanfaatkan YouTube. Banyak di antara rekan-rekan kita yang justru memanfaatkan YouTube itu untuk hal-hal yang justru akan merugikan orang lain, merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain.
Jadi sebaiknya kemajuan teknologi ini kita syukuri ya, kita syukuri dengan cara yang bermanfaat, bisa digunakan untuk menolong orang lain, bisa kan kita sudah sukses bisa menolong orang lain ya. Dan insya Allah ya channel ini juga sudah ya direncanakan lah, walaupun bukan janji ya, kalau misalkan sukses insya Allah kita bisa berbagi ya. Banyak orang yang telah memberikan contoh ya, teman-teman kita ya sudah sukses dengan memberikan contoh, walaupun ya secara pribadi kurang begitu setuju karena memang dijadikan konten ya. Ya, tapi itu juga sudah menunjukkan kebaikan ya. Baik teman-teman, itulah kelima hal ya yang harus kita ambil manfaatnya, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yaitu yang terakhir adalah masa hidup sebelum datang masa meninggal atau ajal menjemput kita. Baik teman-teman, itulah obrolan santai kita di sore hari ini ya. Kebetulan ini sore hari dan matahari juga ini menyorot ruangan saya ya dari luar, jadi agak sedikit kurang nyaman ini ya. Baik teman-teman, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat ya. Dari kelima hal yuk kita sama-sama manfaatkan. Jadi kesimpulannya adalah yuk kita sama-sama ambil kesempatan 5 sebelum datang 5 hal, yaitu masa mudamu sebelum masa tua, masa sehatmu sebelum masa sakit, masa kaya sebelum datang melarat, masa senggang sebelum datang masa sibuk, dan hidup sebelum datang mati. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain video ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share. Sampai jumpa. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.